Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada satu pertanyaan ya dari teman-teman, khususnya yang baru monet. Bang, apakah menghapus video itu akan menyebabkan video kita yang lain itu sepi atau rekomendasinya berhenti? Itu nanti akan kita jawab. Jadi teman-teman hati-hati ya. Hati-hati saat teman-teman mungkin ingin menghapus sebuah video atau saat pengajuan monet itu videonya bermasalah dan video tersebut ingin dihapus. Itu ada tekniknya. Nanti bagaimana tekniknya akan kita kupas satu-satu, dan sebelumnya ini saya ucapkan selamat kepada channel Sumando ya, Sumando Channel. Sumando Channel. Ini kebetulan beliau sudah monet karena sebelumnya ini bermasalah ya. Ini adalah salah satu member VVIP-nya Insan Tutor. Dan ini beliau sangat sabar sekali karena saat pengajuan monet itu AdSense-nya error dan ada beberapa video yang bermasalah. Akhirnya ini sempat menghubungi saya bolak-balik, belum sempat saya angkat karena kesibukan yang luar biasa. Akhirnya beliau transfer dan memberikan bukti transfernya ya. Dan setelah itu coba saya atasi. Ini saya ngatasi satu channel ini butuh waktu 1 bulan. Tetapi akhirnya kemarin diterima menjadi program partner YouTube. Selamat ya kepada Sumando Channel. Ini kemarin. Dan ini adalah bukti percakapan saya. Ya, itu sudah ini. Tadi tak isi 400 jam tayang. Nanti kalau sudah 4.000 jam tayang otomatis itu. Untuk pin AdSense itu harus mencakup 4.000 jam tayang dulu ya, Mas? Itu. Nanti online aja, nggak usah surat-suratan. Tambah ribet. Terus, Mas. Yang intinya adalah selamat ya. Dan ada beberapa juga yang sudah monet, tetapi masih di sini masih saya simpan menggunakan nomor HP. Takutnya nanti ini kan sudah ada nama-namanya, artinya member lama. Cuma member-member baru itu belum saya simpan. Nanti akan kita kupas. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin menjadi membernya Insan Tutor, boleh ya. Caranya gimana? Tinggal kunjungin aja channelnya, ada fitur gabung. Ini saya ada di channelnya Brian Tutorial ya. Ada fitur gabung, kalau yang memang member VVIP keberatan, karena memang 500.000 itu bebas konsultasi selamanya. Kalau yang ingin menjadi member reguler, ada fitur gabung, ini teman-teman gabung di sana aja cuma 50.000 sebulan, atau ingin konsultasi, yaitu berarti bisa hubungi nomor yang ada di sini. Ya. Ini ada yang 990, ini VVIP, yang belakangnya 222, ini konsultasi ya untuk 30 menit, memang berbayar. Kenapa? Karena banyak sekali member, dan kenapa juga harus 500.000? Saya nggak ingin membernya terlalu banyak, dan saya juga pusing nanti, karena ngatasi member itu juga butuh waktu juga. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Sumando Channel. Dan kenapa kok sekarang ada member VVIP dan juga konsultasi juga berbayar? Ingat nih ya, kita berpatokan ke sini. Nih ya. Coba. Selamat datang di hutan belantara, Sumando Channel. Selamat datang di perjuangan yang sebenarnya, karena saat ini masuk ke dalam lingkup bisnis, artinya sudah profit oriented seperti Google sendiri ya. Karena Google itu adalah perusahaan publik, setelah itu juga profit oriented, intinya adalah bisnis. Kenapa? Ini kita ambil contoh aja, ini kemarin ya ada berita kebobrokan Google dibongkar mantan bos besar, tak disangka. Ini ada beritanya ya. Dan ini memang terbukti kemarin. Artinya apa? Google pun melakukan segala cara untuk mempertahankan bisnisnya. Jadi teman-teman juga harus, kalau sudah monet itu harus masuk, pola pikirnya dirubah. Masuk ke dalam lingkup bisnis. Saat setelah monet yang dicari apa? Dolar. Ya. Dalam sebuah bukti di pengadilan, mantan presiden periklanan bergambar di Google, David Rosenblatt, menyebutkan tujuan perusahaan untuk menghancurkan pesaingnya. Ini dia sebutkan sebagai strategi perusahaan akhir tahun 2008 sampai 2009, tapi sidangnya kan baru 2024 ini. Jadi Google pun akan menghancurkan para pesaingnya dengan caranya dia sendiri. Artinya tidak mau juga bisnisnya itu
disaingi. Jadi teman-teman juga seperti itu. Kalau masuk sudah monet artinya apa? Masuk ke dalam lingkup bisnisnya Google. Pinter-pinter teman-teman lah, ya. Jangan menganggap menurut Google, katanya Google melanggar aturan. Google sendiri juga sering sekali melanggar aturan yang berhubungan dengan kompetitor. YouTube sendiri sering sekali melanggar aturan yang berhubungan dengan konten kreator. Misalnya dolarmu hilang, larinya kemana, itu nggak bisa protes, ya. Apalagi yang gajinya mungkin sudah puluhan ribu dolar, setelah itu hilang 10 dolar, 20 dolar juga nggak bisa protes. Dan itu akan dianggap biasa saja. Kalau hilang 10 dolar, 20 dolar. Padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kenapa kok dolar bisa hilang 10 dolar, 20 dolar? Yang kita tidak tahu bagaimana bisnisnya Google. Apakah mungkin dolar hilang itu diambil dari semua konten kreator, setelah itu digunakan untuk nutupi pengeluarannya Google, atau mungkin dulu digunakan untuk bonus shot sebelum shot dimonetisasi, karena dana shot waktu itu juga triliunan, kita kan tidak tahu. Dan faktanya saat itu, saat shot pertama kali muncul kan banyak sekali dolar yang hilang. Bahkan sekarang, apakah diambilkan dari sana juga tidak tahu. Intinya apa? Bisnis, ya. Intinya adalah bisnis. Oke. Dan kita kembali ke pokok pembahasan, ya. Kita kembali ke pokok pembahasan. Apakah menghapus sebuah video itu juga akan menghentikan rekomendasi? Hati-hati ya teman-teman bagi yang sering menghapus video. Terus tentunya kan ada caranya bagaimana menghapus video itu, gimana caranya. Oke, ini saya ambil contoh beberapa channel riset saya ya. Bagi teman-teman, ini kebetulan ada channel riset saya. Kalau misalnya teman-teman ingin menghapus sebuah video, perhatikan juga video yang masih ada penontonnya ya. Video yang masih, ini channel riset Insan Tutor ya, tapi sudah monet juga ya. Sudah monet juga. Perhatikan kalau ingin menghapus video, jangan sampai video yang masih ada penontonnya. Karena ada kemungkinan videomu yang masih ada penontonnya itu berhasil merekomendasikan video-video yang lain. Kalau video yang masih ada penontonnya dan berhasil merekomendasikan video-video kecil yang lain, sudah bisa dipastikan rekomendasi teman-teman bakalan putus. Dan itu akan membuat rekomendasimu terhenti. Ya, rekomendasimu terhenti. Tetapi kalau teman-teman menghapus video-video lama yang sudah tidak ada penontonnya, minimal 3 bulan terakhir itu sudah tidak mendapatkan rekomendasi sama sekali, atau 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir itu tidak ada penontonnya sama sekali, apakah itu boleh dihapus? Boleh, ya, boleh dihapus. Terus kira-kira boleh diupload ulang nggak, Bang? Jawabannya adalah boleh. Dengan catatan video lama tersebut dihapus, setelah itu diedit, diupload ulang di channel yang sama, boleh. Atau mungkin kalau punya 2 channel, dihapus, diupload di channel yang satunya boleh. Jadi channel yang sepi di channel A dihapus, di-download, bukan di-download ya, direkam layar, dipindah ke channel B, atau channel B yang view-nya sepi, di-upload, dipindah ke channel A, itu boleh. Itu salah satu strategi juga, dan itu sering saya lakukan. Termasuk di channel Bali Device ya, channel Bali Device itu semua videonya berasal dari Project Service HP yang sudah ke banned. Itu adalah salah satu cara untuk menghapus video. Jadi, jangan asal menghapus video yang masih mendapatkan penonton. Tetapi ingat ya, kalau saran saya kalau belum ada penonton cuma 3 bulan, janganlah. Minimal 6 bulan tidak ada penontonnya sama sekali, rekomendasinya tidak ada sama sekali, itu baru boleh dihapus ya. Karena kita tidak tahu minat penonton apakah nanti akan balik lagi atau tidak. Tetapi semuanya keputusannya ke teman-teman. Intinya hati-hati menghapus video karena itu akan menyebabkan rekomendasimu terhenti. Atau bagi teman-teman yang pernah gagal monet, ini pasti tahu ya. Bagi teman-teman yang pernah gagal monet, karena konten yang digunakan ulang, perhatikan 2 hari berikutnya, apakah real time-mu, ini real time ya. Nah, apakah 2 hari atau 1 minggu berikutnya setelah dari kalian gagal monet ini, real time-mu akan berkurang, misalnya 60 menit ini pasti nggak ada penontonnya. Oh, ada 4 ya, karena ini channel riset. Channel riset tapi sudah monet. Ya. Jadi, tunggu 4 atau 1 minggu berikutnya real time-mu berapa. Kemungkinan kalau gagal monet dan itu konten yang digunakan ulang, real time-mu bakalan jeblok. Bisa berkurang 50%.
Sampai nanti teman-teman monet, itu rekomendasinya bakalan tetap turun. Dan untuk memperbaiki itu, teman-teman harus sering-sering konsultasi dengan orang yang sudah berpengalaman. Misalnya bisa konsultasi dengan Brian Tutorial, atau mungkin dengan Insan Tutor, lewat member, dan segala macam, boleh. Dan nanti akan kita cari jalan keluarnya. Karena sekali lagi ya, rekomendasi itu dibagi. Kalau ada yang bilang rekomendasi itu tidak dibagi, yang penting videomu bagus, itu rekomendasinya juga bakalan jalan terus. Tidak seperti itu Ferguso ya, rekomendasi itu milik penonton ya, bukan milik konten kreator ya. Jadi di setiap channel itu rekomendasi bakalan dibagi. Kalau mungkin dalam 1 minggu channelmu sudah direkomendasikan, setelah itu ternyata channelmu tidak beranjak naik juga penontonnya, maka kepentingan Google akan masuk ke sana. Kenapa? Buat apa merekomendasikan video yang tidak ada penontonnya, terlebih yang sudah monet. Merekomendasikan video yang sudah monet, setelah itu sudah 1 minggu dicoba oleh Google, tetap tidak ada penontonnya, kan penghasilan Google juga tidak naik signifikan. Mending Google merekomendasikan video-video yang selama 1 minggu mungkin, atau 1 kali 24 jam itu ada penontonnya, setelah itu iklannya lancar, pendapatan Google naik. Merekomendasikan videomu yang sudah dicoba oleh sistem ternyata tidak naik-naik, nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya pasti dihentikan rekomendasinya, karena tidak menguntungkan bagi YouTube. Intinya adalah YouTube is business, YouTube bukan yayasan sosial. Oke, mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.